sebenarnya dua makam yang ada kata-kata ini pun rasa penanggalan ini yang bertambahnya pohon pakis ini. Foto galak itu ya agak galak kan di foto masuk ke sana ya. iya lah Turun dari sana pengen dia pengen diekspor juga katanya. ya galak lah Tapi itu lebih orang Jawa ya Mas ya. tapi udah malah putih Udah. Sudah. Jadi zaman dulu dia kejawen. ya. Lebih ke kayak Kapitayan gitu. Jadi agamanya bukan agama Islam tapi agama Kapitayan di sebelah sana. Tapi dia karakternya orangnya bener-bener garang, bener-bener kalau ngomongnya sakrak gitu loh, ngomong sakrak. Saya nggak pengen lanjut karena udah terlalu juga dan udah tertapat kalau sebelah sana ya Pak. Udah tertapat Pak. Kalau yang ini belum tertapat. Kayak aku muter. Udah. Dulu pernah tapi enggak ada yang mencatat dulu maksudnya kan setelah dia kan sudah tahu kalau ini ada makamnya Ini Mbah Noriah ya kalau dia bilang. Mbah Noriah ini adalah anak juga dari Mbah dia anak kelima tapi dia nggak nikah sampai meninggal. Mbah Noriah ya. Dan juga ada juga yang anak dari Mbah Hasan Bisri juga menjadi salah satu pemimpin tapi keluar dari daerah sini juga. itu awalnya juga di situ juga ada makam tiga tapi Iya. yang anu sudah ridho lah maksudnya buat untuk tempat Saya tadi udah ulik juga dari Pak Kiai, saya udah bilang di sini yang kita duduk ini ada makam tiga ini Pak. Saya bilang gitu ya Pak Kiai tadi. tapi sudah ridho lah Udah maksudnya itu itu buat kegiatan itu. itu. Tapi yang lebih garang itu sebenarnya penjaga di sana. Penjaga tadi. Masuk sana. Oh penjaga. Itu garang banget kalau itu. Nah, ini. Halo, di sini kita mendapatkan banyak banget pembelajaran. Di sini ada banyak pembelajaran dan banyak makam, ada makam waliullah yang berada di belakang kameramen. Tapi sebenarnya agak geser dikit, itu bener sih, tapi cuma kurang geser dikit kalau menurut saya dari makam sampai sini. Tapi nggak apa seperti itu. Kalau untuk tepatnya itu emang nggak bisa mas, untuk tepatnya nggak bisa. Karena kita manusia awam, manusia biasa, jadi untuk menempatkan nggak bisa. Dan zaman dulu itu adalah Basan di sini dia adalah orang dari luar negeri yang negaranya negara Irak zaman dulu, dan dia dipanggil dari Syekh Subakir untuk menyebarkan agama Islam dan dipercaya untuk menjadi penyebar agama Islam di daerah sini. Jadi dia dipanggil ke sini, didatangkan di sini oleh Syekh Subakir yang dimakamkan di Gunung Tidar. Dan di sana dan di sini adalah tempat tinggal dari Hasan Bisri. Dia menjadi salah satu orang kepercayaan. Sebelum menduduki daerah sini, dia mendapatkan pengalaman juga dari seorang yang beragamakan zaman dulu kepercayaan di sebelah sana, orang Kejawen juga. Tadi kita sudah sebutkan juga di sana. Dan di sana adalah orang yang sangat tentang pada zamannya dulu kalau Hasan Bisri datang ke sini. Makanya Hasan Bisri dikatakan salah satu pemuda tapi bukan cikal bakal. Kalau cikal bakal otomatis menjadi salah satu orang yang datang ke sini pertama. Karena Hasan Bisri datang ke sini udah menjadi salah satu peradaban, menjadi suatu perkampungan, menjadi salah satu adat istiadat. Makanya dia dikatakan dia adalah seorang pemuda, bukan cikal bakal gitu. Nah, dan Hasan Bisri dia mempunyai istri yang ada adik kandung dari Kiai Panjang yang dimakan di Gunung Tidar. Adik dari Kiai Panjang namanya Siti Maimunah, gitu. Dan dia memiliki anak laki-laki pertama di sini yang dimakamkan di sebelah Wahid. Itu menurut saya. Kalau rangkaian dari Mbah Subakir sama Mbah Hasan memang dulu waktu mediasi itu rangkaiannya sama persis di Untuk iya terus ya. tapi Dina tadi cerita nggak sama saya tentang seperti itu rangkaian dari itu Dina cerita ke saya nggak? Enggak. Pak Purnomo cerita nggak sama saya soal rangkaian seperti itu? Belum waktu siang mediasi rangkaiannya seperti itu. Jadi sama yang di atau gitu ya sampaikan. Alhamdulillah, berarti rada mirip ya Pak ya. Semoga menjadi salah satu apa ya, pengacu lah, bukan suatu menjadi panutan bukan, tapi salah satu pengacu. Jadi pengacu kalau di sini ada makam karomah, di sini ada makam waliullah, di sini ada makam Solikin Suhada yang zaman dulu menyebarkan agama Islam di sini. Gitu ya. Kalau pengen jalan ke sini bisa menghubungi siapa Pak kira-kira?
Kalau pengen tahu sejarah bisa menghubungi Pak Kiai atau jenengan atau Pak Purnomo. Kalau dulu tuh orang Batak daerah sini kan banyak yang awal ketemu itu banyak yang sini ya. Jika tuh saya tanyain tahu makam sini apa, dapat petunjuk dari bisa apa Mbak Dul kan masih jadi harus datang sini. Ya, benar sekali. Karena zaman dulu runtut tank cerita, runtut tank cerita. Sebenarnya ini masih ada darah sama Mbah Nur Muhammad yang ada di Sabang. Dulu kan kalau dulu tuh sebelum ini ketemu ini kan banyak orang yang zaman sekarang ini tuh kebetulan ada jalan tukang kayu gitu. Jadi banyak orang yang datang sini tuh pertama yang dicari tukang kayu itu. Tapi kalau saya nggak tahu apa-apa, setelah sampai tukang kayu, mau ya di belakang saya makam gitu. Di sini. Ya betul. Tapi belum dikasih tanda-tanda berbagai macam. Udah, cuma yang pada datang sini yang pertama dicari itu pertama tukang kayu itu lagi. Dan bapak saya kan tukang kayu yang istilahnya paling tua di sini. Oh, jenengan? Iya. Emang banyak ini sih, tapi saya pengen lebih coba nemuin yang garang tadi, menjaga tadi kayaknya menarik sih yang garang. Ada yang saya yang hitam nggak sini? Ada yang hitam. Kalau di sini kalau yang hitam nggak ada karena udah Malah. kayak tobat semua, udah pada tobat semua. Kalau yang paling ampuh yang sebelah sana tadi, dia orang ada orang Bejawen, Kapitayan dia benar-benar ampuh. Dan kalau menganut ajaran Darmo Gandul yang mertuanya Zainal Abidin tadi, dia adalah orang yang menganut kepercayaan Darmo Gandul yang berpusat di Kediri. Kalau umur makamnya berapa? Siapa? Umur makamnya. Umur makam itu. Ini Pak, cerita dari kita disambutkan dengan cerita dari Syekh Subakir yang zaman dulu mengalahkan Sabdo Palonoyo Genggong atau Kiai Semar atau Kiai Esmoyo di Gunung Tidar. Untuk datang ke sini, dia menyebarkan agama Islam itu di tahun 1006 Pak, zaman dulu pertama Syekh Subakir datang ke sini Pak. Dan ini diundang berarti setelah tahun 1006 datang ke sini Pak. Itu kalau dikontrolkan ya Pak ya. Karena bahasan di sini itu diundang dan ditempatkan di sini gitu loh, menjadi orang kepercayaan. Berarti dia setelah tahun 1006 karena datang ke sini saya sudah lihat itu tahun 1006 Pak, zaman dulu. Pas zaman itu terjadi apa ya namanya bencana alam yang sangat hebat di tanah Jawa, tepatnya Gunung Merapi meletus. Dan itu dikuasai salah satu yang itu bisa dikatakan salah satu seorang penasihat selama kerajaan sebelum Majapahit, yaitu terkenal dengan Mawak Pate. Tapi sebelum itu, sebelum menjelma menjadi Noyo Genggong, dia lebih terkenal dengan Pate Batik Madrid zaman dulu. Dan dia berreinkarnasi atau menjelma atau nitis menjadi Noyo Genggong tadi. Dan dia lebih terkenal dengan Kiai Semar atau Kiai Bodro Moyo. Dan dia salah seorang yang sangat sakti dan dia bisa menguasai ilmu Malih Lupo menjadi 15 orang. Jadi bisa menjadi Esmoyo, menjadi Semar, menjadi berbagai macam. Dan dia menguasai juga raja-raja jin di tanah Jawa zaman itu. Yang menguasai tanah Jawa zaman dulu adalah sosok jin yang sangat terkenal. Jadi yang melawan dari Syekh Subakir sendiri itu adalah sebenarnya sosok jin, tapi Malih Lupo menjadi Noyo Genggong atau yang Esmoyo. Jadi diruntukkan cerita di sini adalah setelah tahun 1006 Mbah Hasan Bisri datang. Lebih detail coba saya akan tanya. Bener banget. Jadi dia datang ke sini, Hasan Bisri itu dipanggil ke tanah Jawa karena umur dari Syekh Subakir itu dulu sangat panjang ya, sangat panjang sekali. Datang ke sini dipanggil setelah udah bisa menundukkan tanah Jawa, tapi belum semuanya. Jadi masih ada tokoh-tokoh yang sangat terkenal seperti tadi yang sebelah sana yang menghalang-halangi penyebaran Islam di sini, tapi akhirnya masuk Islam juga, masuk di ajaran-ajaran Islam. Lah, zaman dulu Hasan Bisri datang ke sini di tahun 1011 tahun kita.
Tapi kayak dia lebih kuatan di 1087 karena setelah itu tahun 1089 dia sudah mulai beradu ilmu dengan yang aliran Jawa ini. Kalau umurnya dia berada di sini sekitar umur 56 dari dalam sini sampai saja dia di sini berusia sampai 56 di sini gitu, 56 pas di sininya gitu sampai sini. Di sini di tempat tinggal di sini dia umur bukan usianya mas, masa hidupnya di sini ada 56 di sini. Tempat tinggalnya di sini. Tapi sebelum datang ke sini dia udah berumur kalau nggak salah umur 41. Nanti kalkulasi ya Pak Jo? Kalkulasi sendiri. Ada lagi yang ditanya? Benar Pak, di luar sini itu masih ada di luar ini Bambu Petuk 1, tapi lokasinya di situ penunggunya peri, benar nggak Pak? Oh, itu orang awam bisa mengatakan bambu petok, tapi kalau menurut saya itu lebih di dalamnya kayak ada keris di dalam bambu. Tapi dia berpindah-pindah, kalau ini udah tua banget dia akan pindah lagi ke bambu yang ini, pindah lagi ke bambu yang ini. Jadi kalau itu diambil, dibelah dalamnya ada keris zaman dulu. Itu milik Simbah. Ini agak bicara. Tapi pengguna peri bukan Pak? Peri. Peri. Benar. Ada yang ingin ditanya? Ayo, tanya. Tanya Pak. Ayo Pak. Ayo Pak, tanya Pak. Ini bukan bambu petok lah. Bukan, tapi keris dalam bambu. Tapi sering kelihatan bercahaya, kayak kadang kuning, kadang hijau seperti itu. Kalau dulu satu waktu dia di sini tadi sering ada suara tuh pasti di sebelah sana. Jadi kayak apa itu pohon rubuh. Ya, angin kencang juga. Ya, tapi rubuh-rubuhnya di situ tapi tidak ada. Ya. Jadi kayak angin kencang dan pohon tumbang di sana pasti memang dulu. Ya. Kalau kayak ini di sini lebih kayak terkondisi ya Mas ya. Yang penyambutan tetap di sana kayak ada harimau tadi ya Pak. Ya, baik. Oke. Tempatnya di sebelah mana Pak? Harimaunya sebelah mana kalau orang datang sebelah mana? Jadi ada sepasang ya Pak ya? Ada sepasang di sini dan di Resapi Pak. Ini satu. Bentuknya seperti apa? Bentuknya seperti apa? Bentuknya harimau seperti apa? Coba ditunjukkan secara detail. Itu kantong gimana? Sekarang bentuknya gimana? Coba jenah itu. Gimana? Suruh duduk atau berdiri? Dia berdiri atau duduk sekarang? Coba tolong kalau original bisa, tolong masukkan di laga ini. Saya siap. Yuk, masukkan di laga ini Pak. Yuk, undangin. Masukkan di laga itu. Satu, masukkan. Dua, tiga. Sekali lagi, belum masuk. Satu, dua, tiga. Gak apa-apa. Emang dulu. Yang satunya tolong masukkan di laga ini Pak. Tolong jenengan yang masukkan, bukan saya masukkan Pak. Tolong masukkan Pak, di laga ini. Sini. Ya Pak. Satu, dua, tiga. Benar ini Pak? Yang masuk ini? Iya. Harimau sepasang. Ya, di laga ini. Atau dari Bapak juga boleh ya Pak ini, tanya apa nih? Atau dari Bapak siapa tadi? Saya lupa namanya. Pak Wahyu. Assalamualaikum. Betul ya? Assalamualaikum.
Kalau jenenge ora ada macan. Yang Kodam macan putih. Kita kon nunggu nang kene. Saya akan nunggu. Sopo? Kae, mbah kae mau. Kodam kene kene aman. Ora ono sing ganggu. Kodam macan putih. Assalamualaikum. Perungora, assalamualaikum. Macan. Assalamualaikum. Kok mung mantuk tok. Jenenge sapa kowe? Kowe kon nunggu kene. Sakon sapa? Simbah kae. Jajal tutu. Kae. Kon juga keamanan di sini. Nek pamane. Oh, iya ning kene. Nek ana sing arep gawe ala ning kene, kowe sing busah ning kene. Oh iya. Karo sapa-sapa ora wedi nek ana wong sing ganggu ning kene tok. Usir ngono ya. Oh iya. Ya matur nuwun nek kowe setia anu ning kene ben ngene makame bahasan bisi ben aman. Ben ora ana sing apa? Joko kampung itu. Nek kowe njogo kampung kene gelem. Gelem. Ben ora ana rusuh, ora ana maling. Nek ana penyakit corona kowe iso gusah ora? Ana penyakit corona. Terus kok kono. Puasa. Ya. Pokoknya sing penting dijagake kene ya. Kampung kene ben aman. Ora ana rusuh, ora ana wong sing dipuk. Kabeh aman. Saka pun. Wis. Wes matur nuwun. Assalamualaikum. Apa dilangi kok? Wis saiki tak balekke karo ya. Rene kene yo. Wes kosong. Iki kosong. Burung. Bisa. Nih, ini tak. Oh, 2, 3. Dua, tiga. Ini dari bapak yang jaga warga sini. Biasanya kan saya yang dari ini enggak. Karena bawaannya bisa nggak tahu gitu. Kenapa harus saya kalau bawaannya bisa nggak tahu? Apa nih? Ya, Mas ada? Sini ada pucuk daun lagi yang ada mustikannya saya ambil. Eman-eman Mas kalau nggak diambil. Jatuh. Oh iya, jatuh ya. Saya nol lagi. Nih, namanya mustika embun atau mustika air atau mustika embun seperti embun istimewa. Apa aja? Lebih ke ini udah cek di grup mustika embun punya untuk kapal ada. Daya tarik dan dia bisa meredakan energi-energi yang panas, bisa dingin gitu. Kalau yang ini tadi gimana? Lebih beda. Waduh.
pakai Caranya ke rumah. Enggak. Bacakan Fatihah 7 kali dan kasih minyak yang wangi-wangi. jadikan satu Ya. aja kalau Bagus Pak. Karena coba aja dengan. Oh, selama ini pernah lihat orang penarikan di depan mata seperti ini? Pernah sekali waktu ada di sana di pojok Nah, penarikan barang juga. Apa yang ditarik? Barang juga. barang. Apa ya? Oh, batu. Kamu guna apa bukan gua apa kayak rel depan mata kan nggak ada titik tuhan kan? Kau bilang ke kamera rel. Rel. real Ada rekayasa. Karena emang saya berani di depan mata dan dilihat orang banyak seperti ini. Kalau saya reka saya nggak berani Pak. Dulu kakaknya itu kayak kerajaan Pak, tapi jauh sampai sana memang. Iya Bu. Kita dia lihat. Nah ada orang peningkatan maksudnya. Tapi saya nggak suka. Memang benar tapi saya nggak suka. Tapi betul kayak kerajaan memang besar begitu. Tapi saya nggak suka. Untuk lihat lebih jauh saya nggak suka gitu loh. Kenapa nggak suka? Karena emang batin saya ditolak untuk lebih ke sana gitu. Karena emang dikatakan sama yang ngawal saya, kodam saya itu mengatakan kalau misalnya jelek dengan masuk ke sana. Kalau cuma lihat nggak, tapi kalau masuk Memang banyak makan ya Mas. tapi banyak makam zaman dulu sih kalau di sana belum tereksplor juga. Kalau kirim doa kan tetap sampai semuanya. Jalan dari sampai seluruhnya, ayo. dari jarak jauh aja nyampe apalagi dekat masjid. Dan kita sebenarnya cukup di sini dulu ya Pak ya. Udah saya terangkan komplit tadi. Saya bolak balik suruh tanya Pak Kiai juga nggak mau tanya lagi. Saya nggak mau tanya lagi Pak Muhammad nggak mau tanya lagi. Nanti kalau Siapa saya juga nggak tahu Bapak. Ya, Oh gitu, iya. kalau ada yang jarah nanti biar tanya Pak Kiai ini kalau pas barang tidak ada memang mobilnya saya juga boleh aja Dalam budi Bapak. karen Panjenengan nanti misalnya Saya Sawangan Pak, sawang. Sawangan atas. pas nggak ketemu ya saya di Paroni dah kesini juga nggak apa sama ngomong Tapi tahu juga. Jadi ya, cuman Pak. dari data yang tadi Satu Pak. Apa? Satu, dua, tiga. Lepas. Kurang kuat. Satu, dua, tiga, empat. Ini sudah macan mau itu Pak. Iya, macan semua tuh, Tapi kalau ini macan juga ya. macan juga. Kupingnya tadi kita ya. Kurang gede mas, saya golek waktu mas. Lah. Gue itu kurang gede. senang apa kupingnya Lalu senang apa cek sih empuk ya rada tidak ada sih. Terus reaksi tadi. Nggak bisa dia mas ya. Udah, kalau nggak ada tanya, saya akan lanjut misalnya sebelah jembatan sana karena saya penasaran. Jembatan penghubung antara itu jembatan gending ya. Saya penasaran dari dulu pas mau dibikin masih kok dia interaksi juga mungkin sebenarnya untuk masih dibikin saya mau apa enggak, terus tak mau Monggo. Aneh jenengan ikhlas. yo ikhlas wong saya, Kan gitu Pak. bukan milik saya kok saya nggak ikhlas gimana juga. Yo, silakan. Saya nggak nganu kok. Saya bukan milik saya emang. Kenapa saya nggak ikhlas? Manfaat sama gunanya. Oh yang Jujur aja deh mas. Jujur aja. Keluarga ya. Wan nggak usah apa-apa ini Ikhlas apa. lah. Sebabnya nek sekolah wis sekarang. Coba. Udah tutup. Ada pertanyaan nggak dari ini, orang di sini? Kalau mau ada tanya nggak? Sebelum saya tutup kalau mau ada orang tanya nggak? Udah habis. Nanti bisa ibarat Ya. kita dari Siap. Ya. Jika ada salah kata yang lahir yang batin, saya Lukis Gelap saya tahu minta maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa like, subscribe, komen di channel saya di Susilo Gelap saya tahu. Dan ke depan kita akan menampilkan konten yang lebih menarik, konten yang lebih menguji nyali, konten yang lebih
membuat senam jantung. Jika Anda punya tempat prasejarah atau sejarah yang pengen diulik, bisa menghubungi di admin kita dengan cara komen di channel kita. Tonton selalu, jangan lupa bagikan sebanyak mungkin biar orang semakin tahu kalau di daerah sini ada makam Karomah, yaitu makam Mbah Hasan Bisri yang zaman dulu dia adalah orang pendatang dari negara Irak dan ditangani di sini oleh Subakir yang dimakam di Gunung Tidar, pusarnya tanah Jawa. Dan Mbah Hasan Bisri ini dia mempunyai istri yaitu nama Mbah Siti Maimunah yang adik dari Yai Sepanjang zaman dulu. Gitu. Ya ada salah kata, yang lahir yang batin, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tak lupa kita selalu mengucapkan semboyan dari Kru Kiswo Gelap Sonoto selalu adalah salam kuyup rukun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.